Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti sosialisasi singkat tentang budaya positif. Jadi di situ di tampilan layar itu ada tulisan diseminasi budaya positif, di mana budaya positif itu tugas kami untuk menyebarkan ilmu dan berbagi tentang apa itu budaya positif di sekolah. Nah, ini sebelumnya mungkin saya pernah diri, nama saya Andre Calon 75, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi di sini ini sebagai satu bagian tugas kami dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak, di mana kami yang sudah mengikuti atau sedang mengikuti pendidikan guru penggerak bertugas untuk membagikan apa yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah hadir dalam diseminasi pada siang hari ini. Nah, dalam mengikuti program guru penggerak ini kami disuruh untuk membuat moto mengikuti calon guru penggerak. Seperti yang terlihat bahwa moto mengikuti CGP itu yang pertama menuntut murid menuju profil pelajar Pancasila, kemudian mampu berkolaborasi bersama rekan sejawat memajukan pendidikan. Jadi ini kurang lebih untuk mewujudkan moto yang kedua, yaitu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat sehingga kita dapat memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Sebelum kita masuk pada materi, nah mungkin Bapak Ibu sudah mendengar sudah sering mendengar apa itu profil pelajar Pancasila. Kemudian mungkin sudah ada yang lagunya juga, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu seperti apa profil pelajar Pancasila itu. Jadi profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri atau karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih oleh peserta didik. Jadi nilai-nilai yang muncul dalam diri anak-anak kita nanti itu harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Di situ ada 6 dimensi atau nilai-nilai yang diharapkan murid-murid kita itu punya, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah untuk memsosialisasikan kepada kita sehingga anak-anak kita nantinya punya profil seperti ini. Jadi mungkin yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan sudah kita tahu. Di sini saya mau sedikit memberikan penekanan di bagian kebinekaan global. Mungkin selama ini di sekolah kita yang terlihat bahwa siswa-siswa kita kadang juga masih dilarang untuk membawa HP ke sekolah. Nah, itu salah satu ciri yang mungkin bisa kita lihat dan kita refleksikan agak bertentangan sedikit dengan profil pelajar Pancasila. Anak-anak sekarang itu sudah tuntutan untuk berkebinekaan global. Jadi mereka sudah harus berpikir global. Bapak Ibu ya, kita mungkin yang pertama kita jangan berpikir bahwa kita lahir di era pembelajaran yang 90-an, kemudian kita mau terapkan cara mengajar kita yang gaya 90-an ke anak-anak didik kita yang sekarang lahir di era 2000-an. Nah, itu sedikit pengantar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, inti dari pembahasan kita hari ini kurang lebih ada 7, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan muncul dan menjadi suatu kebiasaan yang positif di sekolah kita. Nah, ada 7 yang harus kita lakukan sebagai guru sehingga siswa-siswa kita ini bisa dapat menunjukkan adanya budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu yang perlu kita pahami yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan yang
universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang mungkin akan saya bagikan hari ini. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, ini adalah paradigma belajar yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Di situ dijelaskan bahwa belajar itu menuntut segala kualitas yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kita harus berpikir yang pertama, tujuan belajar itu siswa harus selamat dan bahagia. Di dalam kelas apakah kita waktu mengajar, apakah kita berpikir anak-anak saya ini bahagia atau tidak? Itu intinya. Jadi kita yang mengajar mata pelajaran misalnya eksakta, misalnya IPA atau matematika, mungkin pemikiran kita dulu bahwa anak-anak yang pintar matematika itu anak-anak yang sukses. Mungkin kalau mereka pintar bisa menyelesaikan soal, itu yang nanti sukses. Padahal tujuan utama belajar bukanlah untuk konten, bukanlah untuk materi saja, tetapi tujuannya itu agar anak-anak kita itu bisa selamat dan bahagia. Intinya mereka bahagia, walaupun karena anak-anak kita itu punya kemampuan yang beda-beda, minat dan bakat yang beda-beda. Kita tidak bisa memaksakan siswa kita di dalam satu kelas itu bisa harus pintar mata pelajaran kita. Inti dari pembelajaran kita adalah merancang pembelajaran agar anak-anak itu bisa mencapai tujuan belajar itu, yaitu selamat dan bahagia. Nah, bagaimana kita mencapai tujuan ini? Kita harus merubah perubahan atau paradigma belajar. Apa tugas kita sebagai guru? Di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, tugas kita itu seperti sebagai guru itu seperti seorang petani. Nah, bagaimana petani itu bisa, bagaimana mereka bertani gitu. Mereka menanam padi, dan tumbuhnya padi itu bukanlah menjadi tugas mereka. Tugas mereka itu hanya menjaga lingkungannya. Jadi mereka mau kasih pupuk, kemudian pengairan, bersihkan rumput-rumput, tapi yang memberikan pertumbuhan itu bukan mereka. Tugas kita sebagai guru seperti itu. Jadi kita tidak bisa menumbuhkan anak, kita cukup hanya sebatas membiasakan atau membentuk lingkungan yang positif bagi mereka. Kita menciptakan suatu lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Di situ dibilang, jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik akan tumbuh karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik membentuk sebuah budaya positif. Jadi kalau kita mau membentuk suatu budaya yang positif, dimulai dari kita sebagai warga sekolah. Jadi kita yang bertugas bersama-sama menciptakan suatu situasi-situasi yang membuat suatu kebiasaan baik sehingga muncul budaya positif di sekolah. Nah, yang kedua itu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelum saya memberikan gambaran tentang apa itu disiplin positif, mungkin satu Bapak Ibu saling berpasangan. Mungkin saya coba kita melakukan ada sebuah game, coba lakukan. Jadi satu dengan teman sebelahnya melakukan game seperti yang ada di depan. Jadi dua orang, tugas satu orang mungkin berpasangan dulu. Jadi salah satu, ya Ibu ini dengan ini
nanti dengan Pak Ansel. Jadi tugasnya sana. Nah sekarang satu itu menjadi A, yang satu seorang menjadi, yang satu menjadi B. Sekarang tugasnya itu yang A sebagai A coba menyimpan sesuatu. Bayangkan ada sesuatu yang dipegang di tangan kanan, di kepala tangan. Kemudian yang tugas B itu berusaha untuk membuka yang ada di kepala tangan si A. Nah sekarang apakah si A mau membuka dan memberikan kepada si B atau tidak? Nah tugas si B adalah berusaha membujuk, menghardik, mengintimidasi, mengarahkan apapun itu. Jadi tugas B itu berusaha untuk mengambil yang berharga dari si A. Tapi si A itu harus merasa bahwa itu paling berharga. Jadi dia berusaha, terserah dia mau lepas atau apa, terserah. Jadi itu sudah mengerti instruksinya. Oke, sekarang yang bertugas sebagai A menganggap bahwa ada sesuatu yang berharga. Kemudian tugas si B berusaha untuk mengambilnya. Entah apa caranya, apapun itu. Ada bisa dengan apapun itu. Apakah memang si A nanti bisa membuka atau tidak? Oke, mungkin satu menit, Bapak Ibu, satu menit. Apakah si A akan membuka hal yang berharga atau tetap mempertahankannya? Oke, silakan. Ayo. Minta. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin sudah cukup. Sebelum saya jelaskan makna di dalam game itu, saya coba bertanya kepada Bapak Ibu yang ada melakukan atau melakukan game, coba melakukan. Mungkin soal Bapak Ibu yang tadi menjadi A, yang dari A siapa? A yang mempunyai barang berharga. Oke, untuk Ibu ini mungkin pertanyaannya itu apakah barang tersebut itu dibuka atau tidak, kemudian kalau misalnya dibuka dan diberikan kepada si B apa alasannya, kemudian kalau tidak diberikan apa alasannya? Baik, terima kasih. Kalau tadi Ibu Adi membujuk saya dengan 1001 macam dalil, dan yang terakhir itu Ibu Adi bilang hanya pinjam untuk lihat saja 5 menit, jadi saya kasih. Saya buka dan kasih barang ke Ibu Adi, tapi tidak soal, tidak memiliki, hanya lihat saja kembalikan. Baik, terima kasih. Kemudian, jadi untuk timnya Ibu Adi itu dipinjamkan barang berharga. Oke. Untuk yang teman yang lain, coba yang menjadi B, supaya Ibu Ovi mungkin yang menjadi B.
A mau membuka atau tidak dibuka. Kalau membuka apa cara yang dilakukan sehingga si A membuka dan memberikan barang dagangan. Kemudian kalau tidak membuka, apakah usaha yang sudah dilakukan? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Rekan saya si A, saya mencoba untuk membujuknya agar memberikan benda yang ada dalam kepala tangannya, tetapi dia dengan tegas tetap tidak mau memberikan apa yang ada dalam genggaman tangannya. Padahal saya sudah berusaha memarahi, menggodanya, tetapi dia tetap saja tidak mau memberikan apa yang ada di tangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ovi. Jadi kurang lebih timnya Ibu Ovi, si A tidak mau sama sekali membuka apa yang berharga untuk diberikan kepada si B. Nah, apa makna dari game yang coba saya berikan tadi? Itu berkaitan dengan posisi kontrol. Berkaitan dengan posisi kontrol. Jadi kalau kita di sekolah itu kita seorang guru cenderung menjadi B. Sedangkan siswa kita itu A. Nah, siswa kita itu punya sesuatu yang berharga. Nah, bagaimana cara kita untuk membujuk mereka sehingga mereka mengikuti kemauan kita? Kalau mereka sudah punya sesuatu yang berharga di dalam diri mereka, mau kita pukul mereka, mau kita rayu mereka, seperti apapun itu, kalau mereka sudah punya kemauan, berarti kita tidak mampu karena posisi kontrolnya itu ada di mereka. Jadi siswa itu punya peran penting mengontrol diri mereka. Jadi karena kita guru, kita berpikir bahwa saya buat begini, saya rayu anak ini supaya dia jalankan tugas, atau saya pukul dia supaya dia datang. Saat kita pukul dia, sering di sini kita sama-sama belajar, kita masih sama-sama belajar. Saya juga sering pukul anak, kemudian teman-teman yang lain mungkin mencubit, menghardik, marah. Gitu. Jadi kita memarahi mereka mengikuti kita, tetapi itu hanya karena intimidasi. Kalau mereka mau memberikan apa itu, tangan mereka terbuka itu kecuali mereka benar-benar mau. Kecuali memang si A itu benar-benar mau memberikan. Walaupun kalau si A tidak mau, walaupun diintimidasi seperti apa, dia tidak akan memberikan apa yang dia punya. Jadi anak-anak kita seperti itu. Anak-anak kita itu punya kemauan yang keras. Mau kita intimidasi atau bagaimana, kalau memang bukan dari dirinya, dia tidak akan ikut apa yang kita mau. Dengan cara apapun, mau dipukul, dirayu seperti apa, kemauan anak-anak itu mereka sudah punya keyakinannya sendiri. Jadi posisi kontrol itu ada di diri masing-masing, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kita sebagai guru, kita jangan berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak-anak kita. Pada dasar konsepnya itu, posisi kontrol itu ada pada diri masing-masing. Seseorang dapat membuka tangannya kalau dia mau. Apapun itu, intimidasi, apa-apa, kalau dia tidak mau, dia tidak akan memberikan apa yang berharga bagi dirinya. Nah, ini berkaitan juga dengan yang namanya disiplin positif. Di situ kita fungsinya itu bagaimana kita mengajar anak-anak untuk disiplin. Anak-anak disiplin kadang kita melakukan intimidasi, kekerasan hanya untuk membuat anak-anak disiplin. Tapi pada intinya bahwa anak-anak kalau disiplin, dia mau disiplin itu sebenarnya harus dibangun dari dalam diri. Jadi kalau memang dia sudah punya pemikiran bahwa dia harus disiplin, maka tanpa intimidasi, tanpa hukuman, tanpa apapun itu dia akan melakukan. Dia akan memberikan apa yang berharga. Nah, kita sudah sering mendengar apa itu disiplin. Jadi kalau biasanya kalau mendengar kata disiplin, kadang kita lebih identik kepada hukuman. Seorang yang kalau istilah disiplin
lebih identik dengan kata hukuman. Namun disiplin sebenarnya itu adalah suatu motivasi intrinsik, bukan sesuatu yang ekstrinsik. Jadi disiplin itu sudah harus motivasi yang lahir dari dalam diri, bukan dari luar diri. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebersihan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebersihan itu nanti akan dijelaskan pada poin berikut. Nah, sebagai tambahan, ini adalah motivasi perilaku manusia dalam game tadi. Jadi game ini di dalam game itu ada 3 motivasi yang dilakukan. Seseorang bisa membuka tangannya untuk memberikan hal yang berharga. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau dia mau buka tangan bisa saja karena dia menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi tadi ada ajakan bahwa nanti dia akan kasih sesuatu yang lebih berharga. Nah, akhirnya dia membuka tangan. Itu salah satu motivasi yang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka percaya. Nah, inilah yang adalah motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu atas apa yang dia inginkan. Jadi tanpa paksaan dan tanpa intimidasi atau hayuan pokok. Tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang akan berdampak panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sama-sama merefleksikan apa atau yang selama ini kita jalani sebagai seorang guru. Mari kita refleksikan bersama dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebagai seorang guru, selama ini saya hadir di kelas tepat waktu. Apakah yang memotivasi saya melakukan itu? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau tidak ingin mendapatkan surat peringatan, atau apakah kita datang di sekolah tepat waktu untuk mendapat pujian dan penghargaan? Kemudian apakah kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, karena kita percaya tindakan sebagai guru akan dicontohi oleh anak-anak didik kita. Jadi ini hanya sebagai refleksi, akan bisa dijawab oleh kita masing-masing apa yang selama ini kita lakukan. Apa kita datang ke sekolah itu memang karena pas sekolah ada baru kita datang tepat waktu? Terus apakah kita ingin mendapat pujian dari teman-teman, atau memang di dalam diri kita punya motivasi intrinsik, kita menghargai waktu dan menghargai diri kita sendiri. Itu sebagai refleksi bagi kita. Nah, berkaitan dengan disiplin, apabila suatu pelanggaran terjadi, tentunya ada yang namanya ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang selama ini apa kita lakukan seperti apa? Biasanya ini dilakukan ketika ada pelanggaran. Yang pertama itu hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah. Hukuman diberikan berupa fisik maupun psikis. Anak atau murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu sifatnya hukuman.
Jadi hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Ketika anak bersalah kita langsung menghukum. Gitu. Dan biasanya bersifat fisik. Kemudian ada yang berikut adalah itu konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana. Saya biasanya di kelas kadang melakukan itu. Jadi misalnya pas masuk kelas sudah mengingatkan anak-anak bahwa kalau misalnya mereka seperti ini, misalnya mereka tidak datang maka mereka akan dihukum. Misalnya kalau kamu tidak hadir 3 hari saya akan lapor ke sini. Kamu akan berlutut atau itu dinamakan konsekuensi. Konsekuensi itu kita sudah rencanakan. Kemudian yang terakhir itu adalah proses restitusi. Restitusi itu lebih konkret dibanding yang kedua tadi. Jadi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nanti di terakhir bagian terakhir itu ada segitiga restitusi. Itu akan dijabarkan bagaimana caranya kita melakukan restitusi. Jadi kita tidak hanya memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi kita juga memberikan restitusi yang paling lengkap. Yang berikut itu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin keyakinan kelas ini sudah dilakukan oleh beberapa teman kita, termasuk Pak Ansel angkatan 5. Saya lihat di beberapa kelas 9 itu sudah ada tempel-tempel di kelas itu ada tulis keyakinan kelas. Nah sedikit saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas bagi Bapak Ibu yang belum membuatnya. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan yang namanya peraturan kelas. Kalau peraturan kelas contohnya seperti ini, dilarang membuang sampah pada misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu namanya peraturan kelas. Tetapi juga kita di sini harus membuat satu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak bersifat lagi sebagai aturan atau yang akan membuat mereka dihukum kalau melanggar, tetapi suatu keyakinan itu ada dalam diri mereka sendiri sehingga mereka melakukan sesuatu itu dan motivasinya intrinsik. Jadi mereka melakukan itu tanpa diperintah. Misalnya ada keyakinan, contohnya dilarang datang terlambat, itu termasuk peraturan. Tetapi kalau misalnya keyakinan kelas itu, misalnya disiplin waktu, mereka melakukan sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi di situ ada 7 tentang disiplin positif yang bagian kaitannya dengan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Yang kedua keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga pernyataan keyakinan kelas dibentuk dalam kalimat positif. Misalnya yang tadi kalau misalnya kalimat negatifnya itu kan dilarang atau jangan. Ada ilmu psikologi yang mengatakan bahwa kalau anak-anak itu kita jangan anak-anak yang masih kecil itu kita jangan biasakan sebut kata jangan kepada mereka. Jadi itu kalimat-kalimat negatif. Nah keyakinan kelas itu perlu dibuat dalam kalimat-kalimat positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas singkatnya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas hendaknya bisa diterapkan di lingkungan tersebut karena semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini harus dibuat oleh semua warga kelas, termasuk oleh gurunya. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Jadi perlu ada evaluasi setiap bulannya minimal keyakinan kelas yang kita sudah buat. Nah ini ada beberapa cara membuat keyakinan kelas seperti yang sudah ada di beberapa kelas di kelas 9. Yang pertama itu kita sebagai guru orientasi pentingnya keyakinan kelas. Kita perlu menjelaskan kepada siswa apa itu keyakinan kelas dan tujuannya seperti apa. Kemudian dilibatkan seluruh murid untuk membuat keyakinan kelas.
biasanya murid-murid kita itu mereka cenderung lebih ke peraturan. Jadi mereka sendiri mengusulkan atau usul-usul mereka itu dalam bentuk peraturan. Jadi tujuan kita yang ketiga itu kita ubah kalimat-kalimat aturan-aturan, diubah menjadi kalimat positif. Yang keempat, disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dan yang terakhir, agar dapat strategis agar mudah dilihat dan diingat. Jadi setelah membuatnya perlu ditekankan di dalam kelas sehingga siswa bisa membaca kembali apa yang mereka sudah sepakati bersama. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu bukan hanya sebagai tugas wali kelas, tapi bisa dibuat dalam bentuk keyakinan mata pelajaran. Jadi setiap kali kita masuk kelas, kita mata pelajaran atau pelajaran apa, kita buat keyakinan kelas. Saat saya buat di kelas 9, jujur ada suatu perubahan yang baik. Jadi mereka dengan sendirinya ingat, waktu itu kan kami buat keyakinan kelas tentang disiplin waktu, dan mereka tentukan konsekuensinya. Mereka sendiri bilang bahwa kalau tidak terlalu masuk, mereka tidak. Jadi pas kita muncul, mereka sudah tahu, mereka langsung lari masuk cepat karena mereka sendiri yang mengusulkan aturan tersebut. Jadi karena mereka yang membuat aturan, terakhir mereka yang berusaha untuk menepati. Jadi pas kita muncul, mereka sudah tahu, oh, aturan atau keyakinan yang kami buat itu masuk kelas tepat waktu. Ini ada beberapa contoh, misalnya disiplin, kerjasama, gotong royong, saling menghargai, bertanggung jawab. Saya pikir Bapak Ibu sudah biasa dalam membuat peraturan kelas, mungkin lebih disempurnakan menjadi keyakinan kelas. Yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu atas apa yang mereka butuhkan. Jadi kita kadang memaksakan sesuatu untuk anak, tapi kita tidak tahu apa sih yang mereka butuhkan saat itu. Nah, ini di dalam teori kebutuhan dasar manusia itu ada 3 kalau tidak salah itu. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, dan lain-lain. Nah, semua yang senantiasa berusaha memenuhi, semua orang itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi misalnya anak-anak yang saat kita masuk mengajar terus tiba-tiba dia malas keluar masuk, itu bukan karena anak-anak itu bandel atau apa, tapi karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi kalau memang dia tidak terpenuhi kebutuhannya, saya biasanya dengan ada guru-guru lain, anak ini sering keluar kelas, tapi giliran guru yang lain masuk, anak ini masuk kelas. Kenapa? Dia suka cara mengajar guru yang satu. Saat saya masuk kelas, anak ini tidak masuk. Giliran saya tanya teman guru, saya bilang, oh iya, dia bilang, oh kenapa saya dia biasa masuk? Karena guru tersebut menyediakan apa yang dia butuhkan, sedangkan kita tidak menyediakan apa yang dia butuhkan. Mungkin di kelas guru yang satu membiarkan dia melakukan sesuai minat bakat, tapi kita mengekang dia dengan apa yang kita ajarkan. Jadi anak-anak artinya tertekan. Jadi saat kita masuk, dia merasa tidak membutuhkan kita. Saat dia tidak membutuhkan kita itulah maka ada beberapa pelanggaran yang dia lakukan. Yang berikut ini ada 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita punya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan pengajar. Nah, Bapak Ibu, yang paling baik yang harus kita lakukan itu adalah sebagai pengajar. Sebagai penghukum mungkin ini sudah menjadi kesepakatan bersama, atau semua orang sudah tahu bahwa sebagai penghukum itu sifatnya sangat tidak baik, berdampak negatif terhadap anak. Misalnya kita memukul anak atau apa, kita menghukum itu kita sudah tahu bersama itu berdampak negatif terhadap anak. Namun yang kedua, ketiga, keempat itu yang selama ini kita masih menganggap kita benar, padahal sebenarnya itu masih salah. Misalnya pembuat bersalah, pembuat rasa bersalah, itu sering sekali kita lakukan.
saya sebelum mengikuti pendidikan guru, saya tidak tahu posisi saya sebagai apa. Sekarang berpikir bahwa oh saya jadi temannya anak oh itu sudah bagus. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Atau saya memantau perkembangan anak-anak, saya pikir bahwa itu sudah bagus. Padahal ada yang lebih baik dari itu, yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah ini kita mematikan karakter anak. Kita mematikan karakter anak. Misalnya kita membuat sindiran atau berkata kasar, itu kita mematikan karakter anak sehingga membuat dia merasa bersalah. Jadi karena dia mengikuti apa yang kita mau, tetapi itu secara terpaksa. Jadi itu 5 posisi kontrol institusi. Saya harap waktu itu mungkin kita sebagai guru harus menjadi seorang manajer bagi anak-anak kita. Seperti kalau menjadi teman, di situ gambarnya itu gambar-gambar SD. Anak-anak ini saya di kelas 9. Di kelas 9 itu agak untuk menjadi teman saya agak menjaga diri. Karena apa? Anak-anak kelas 9 ini entah mungkin tidak dialami oleh bapak ibu, tapi saya alami anak-anak yang kelas 9 sekarang itu mereka dalam masa puber. Jadi saat kita berusaha menjadi teman mereka, ada yang mereka berpikir mereka merasa disayangi lebih tidak sebagai kasih sayang orang tua. Kita mengajar anak-anak SMP yang sekarang mungkin kalau kita rangkul atau seperti apa, mereka merasa itu kasih sayang tidak sebagai kasih sayang orang tua. Kemudian sebagai pemantau, kita hanya memantau atau melihat mereka tidak menunggu, itu juga salah. Yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Mungkin saya jelaskan bagian yang terakhir saja, yaitu tentang sebagai manajer. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat memenuhi solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku mendekati murid. Nah, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan pas. Jadi itu kembali ke kesepakatan yang kita sudah buat. Itu dalam bentuk pertanyaan. Misalnya siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita bisa melakukan yang namanya restitusi. Restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan yang bernama Jan Nicholson berdasarkan pada teori kontrol. Nah, restitusi itu ada 3 langkah. Saat siswa kita melakukan sesuatu kesalahan, kita tidak langsung menghukum atau membuat mereka rasa bersalah, tapi kalau kita menjadi seorang manajer, kita perlu melakukan ketiga hal ini saat siswa kita membuat kesalahan atau melakukan perkara. Yang pertama itu kita memvalidasi, menstabilkan identitas. Jadi kita panggil anak-anak, kemudian kita stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Saya kasih contoh, misalkan ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, misalnya saat kita masuk kelas dia contoh makan di kelas, dia makan di kelas. Nah, kita tidak bisa langsung menghukum. Kalau kita langsung menghukum berarti itu posisi kita sebagai penghukum. Kita tidak bisa memantau, tapi kita harus melakukan 3 langkah ini sehingga kita menjadi seorang manajer. Yang pertama, stabilkan identitas. Caranya itu bisa dilakukan dengan beberapa pertanyaan. Mungkin dipanggil, kemudian ditanyakan, kenapa makan di kelas? Ditanya dulu, kenapa makan di kelas? Kemudian mungkin jawabannya karena tidak serapat lagi atau bagaimana. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah.
kita tanyakan kepada dia, apa yang dia lakukan itu menurut dia itu benar atau salah. Setelah tanyakan kepada dia tentang jawabannya itu benar atau salah, baru kita tanyakan lagi keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan kembali kesepakatan yang mereka sudah buat. Dia melanggar kesepakatan yang mana? Setelah itu, kalau dia menyatakan bahwa dirinya salah, tawarkan suatu restitusi. Restitusi itu adalah suatu pertanggungjawaban yang dia buat atas kesalahannya. Misalnya, seperti dia tidak mengerjakan tiket pagi, kita harus tawarkan dia restitusi. Jadi kita tidak langsung ngomong, tapi menawarkan dia restitusi. Misalnya, kalau dia tidak tiket pagi, 1 minggu ke depan dia menjadi pengontrol tiket harian. Jadi pagi-pagi dia kontrol temannya yang tiket. Nah, segitiga restitusi itu intinya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang berdiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika murid melakukan pelanggaran, perlu ada dialog sehingga siswa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan hari ini, yaitu tentang budaya positif dan bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan budaya positif di sekolah kita. Jadi ada tujuh langkah itu sampai yang terakhir tentang segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin sebelum itu ada Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan atau masukan, saya persilakan. Pas Bapak Ibu. Oke, kalau sudah mungkin itu saja yang destinasi yang saya berikan hari ini. Terima kasih.